Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kelas 6 bab 1 KD 3.1 yaitu indahnya saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita ke pembahasan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran dan terletak pada juz 30 dalam Al-Quran, yaitu di antara surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan diturunkannya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Setelah kemarin kita bersama-sama membaca serta menghafal Quran Surat Al-Kafirun, sekarang yang akan kita bahas adalah Asbabun Nuzul Surat Al-Kafirun. Asbabun Nuzul adalah sebab diturunkannya Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dinamakan Al-Kafirun karena membahas tentang seruan terhadap orang-orang kafir. Sebab diturunkannya Quran Surat Al-Kafirun adalah bahwasannya setelah melakukan berbagai upaya untuk menghalangi dakwah Islam, orang-orang kafir Quraisy akhirnya mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berkompromi atau berdiskusi dengan mengajukan tawaran bahwa mereka bersedia menyembah Tuhan Rasulullah selama 1 tahun jika Rasulullah juga bersedia ikut menyembah Tuhan-Tuhannya mereka selama 1 tahun. Jadi pada waktu itu orang-orang kafir sudah kehabisan cara untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad terus menyebarkan agama Islam, terus berdakwah, dan semakin hari umat Islam bertambah. Akhirnya orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad asalkan Nabi Muhammad juga mau menyembah Tuhan mereka. Jadi orang-orang kafir bersedia menyembah Tuhan Nabi Muhammad selama 1 tahun asalkan Nabi Muhammad juga mau menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab tawaran mereka dengan menurunkan Quran Surat Al-Kafirun. Lalu tawaran dari mereka itu langsung Allah jawab dengan menurunkan Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun disebut mukosikisah ya, disebut mukosikisah atau penyembuh karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan. Isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ia tidak akan menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan, karena Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun ia tidak akan pernah menyembah berhala. Kemudian yang kelima, ayat ini menerangkan tentang sikap Nabi Muhammad terhadap orang-orang kafir.
Jika mereka tidak mau menyembah Allah, mereka juga tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti mereka. Antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Jadi orang Islam tidak boleh memaksa orang kafir untuk mengikuti agama Islam, dan orang kafir pun tidak boleh memaksa orang Islam untuk mengikuti mereka. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan. Maka dari itu kita harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Jadi isi pokok Quran Surat Al-Kafirun adalah mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Jadi saling menghormati ya, saling menghormati antar sesama berbeda agama, harus saling menghormati, apapun keyakinan mereka harus kita hormati. Nah, untuk tugas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun adalah. Kemudian yang kedua, apa arti Al-Kafirun? Yang ketiga, di kota apa Quran Surat Al-Kafirun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW? Dan digolongkan surat apa Quran Surat Al-Kafirun? Kemudian yang keempat, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir? Kemudian yang kelima, tuliskan arti ayat ke-6 dari Quran Surat Al-Kafirun. Untuk tugasnya, kalian isi di buku paket halaman 12 bagian C ya. Kita lihat lagi gambarnya, bagian C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi diisinya yang sudah ibu potokan saja ya. Yang ini untuk tugasnya bagian C dari nomor 1 sampai nomor 5. Jika sudah selesai, tugasnya dikumpulkan melalui WA ya. Ini ya tugasnya, bagian C saja yang diisi. Jika sudah selesai, tugasnya dikumpulkan melalui WA. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan, dan harus tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.